Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini adalah video terakhir ya untuk materi motor bakar dari semester ini yang sifatnya teoritis ya, makanya kemudian hanya saya berikan dalam bentuk video saja yang akan membahas tentang sistem injeksi bahan bakar pada mesin pembakaran internal dalam atau mesin pembakaran dalam ya. Nah, jadi di sini nanti akan dibahas ya sistem injeksi bahan bakar dari sudut pandang mesin spark ignition engine atau mesin menggunakan busi sebagai pematik pembakarannya, dan juga mesin yang menggunakan sistem compression ignition engine atau mesin yang menggunakan atau pembakarnya dipicu dengan tekanan yang diberikan dalam ruang bakar. Oke, jadi nanti ini akan membahas dua itu saja dan merupakan materi pamungkas dari semester ini. Jadi nanti harapannya setelah selesai dari mata kuliah ini diharapkan Anda bisa mengetahui basic-basic atau pengetahuan dasar terkait dengan motor bakar. Oke, selamat menyimak. Untuk komponen sendiri secara umum ya, walaupun memang seiring dengan perkembangan teknologi di bidang motor bakar, pasti sudah banyak sekali pembaruan ya di dalam bidang sistem fuel injector ini. Namun secara umum, bagian-bagiannya itu terdiri atas ya ini. Pertama ada spray tip, solenoid yang untuk mengatur buka tutupnya. Valve spring sama juga, dia akan menyokong solenoid dalam pembukaan penutupannya. Fuel filter untuk sebagai filter ya. Jadi bahan bakar kan nggak sepenuhnya bersih ya dari kontaminan ya, makanya difilter dulu sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak pembakaran yang terjadi dalam ruang bakar bisa berlangsung secara optimal dan tidak terganggu oleh adanya kontaminan-kontaminan atau pengotor-pengotor yang dapat mempengaruhi atau mengurangi efisiensi dari pembakarannya. Oke, kemudian plunger, ya ini sifatnya untuk sistem penyemprotan ke bagian ruang bakarnya. Ini juga sama atomize fuelnya sama spray tip. Oke, kemudian ini pun sama ya. Beberapa jenis tambahan ada needle valve, plunger, coil windings, winding terminals, o-ring seal, dan inletnya. Jadi prinsipnya adalah pada fuel injector ini ada bagian yang sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar, artinya dia menyiapkan atau menyaring proses si bahan bakar tersebut sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar, dan ini yang akan menyemprotkan ke dalam ruang bakarnya. Itu aja sistem, ada dua sistem. Sistem pertama adalah dari sini, ini yang sebelum masuk ke ruang bakar, yang akan berhubungan sama tangki pastinya ke sana ya, tangki bahan bakarnya. Dan ini yang akan menyemprotkan ke bagian ruang bakarnya. Ini bagian penyemprotan. Ini bagian prosesnya sebelum dia dimasukkan atau sebelum dia disemprotkan ke dalam ruang bakarnya. Kayak di mulai ada filter tadi ya, di sini ada filter, terus ada bagian penutup dan pembukanya, terus ada sealnya. Ya, tadi ada apa namanya? Solenoid ya atau coil windingsnya. Ini prinsipnya adalah untuk mengatur supaya tidak semua bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi ada apa namanya? Ada proporsinya, ada ukurannya. Nah, sementara bagian sini ini adalah yang akan menyemprotkan ke bagian ruang bakarnya. Ya ada plunger, ya tadi ada spray tip, ada needle valve yang prinsipnya adalah penyemprotan atau injeksi ke dalam ruang bakar. Itu aja jadi bagian sebelum dimasukkan ke ruang bakar, yang ini akan menyemprotkan ke ruang bakarnya. Kemudian komponen-komponen dari sistem injeksi bahan bakar secara umum ya. Pertama ada fuel pump atau pompa bahan bakar ya, untuk memasukkan ya, menaikkan dari tangki ke fuel injektor ke bagian ruang bakarnya. Untuk apa namanya? Mendorong ya atau memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar ke fuel injector sampai ke ruang bakarnya. Kalau ini fuel injector ya jelas ya, penyemprotan tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian fuel pressure regulator. Jadi nanti dia akan menjaga atau menstabilkan tekanan di dalam sistem dari fuel injector ini. Kalau terlalu besar kan nanti berbahaya kan ya. Kalau terlalu kurang nggak masuk nanti bahan bakarnya. Itu makanya diseimbangkan sama fuel pressure regulator. Engine control unit, nah nanti dia akan
memonitor kondisi mesin dan juga mengontrol proses injeksi bahan bakarnya. Sensor, jelas sensor untuk parameter-parameter yang pengaturan seperti kecepatan mesin, kemudian udara masuk yang ke dalam ruang bakar, temperaturnya berapa, dan nanti data ini akan ditransfer ke ECU atau Engine Control Unitnya. Makanya beberapa mesin kan punya tipe atau punya jenis chip ya, istilah chip ya, atau ECU yang berbeda-beda ya. Tuh, jadi nanti tergantung kepada tipe kendaraan, apakah itu motor ataukah mobil. Dia akan punya ECU yang berbeda-beda. Kemudian ada fuel rail, ini akan mengkonektor atau mengkoneksikan antara bagian injeksi bahan bakar dengan bahan bakar yang lainnya. Jadi kan injektor kan nggak cuma satu ya, tapi tergantung tipe ya, tergantung tipe kendaraan. Apakah dia motornya jenis apa, apakah mobil jenis apa, tergantung. Tapi secara umum ada pipa atau tabung yang mengkoneksikan beberapa fuel injektor dengan bagian yang lainnya. Ini ada penghubung ya, atau sebagai pipa atau tabung yang menghubungkan antara injeksi bahan bakar dengan bagian-bagian dari injeksi yang lainnya. Kalau fuel filter jelas ya, untuk meremove kontaminan atau ketidakmurnian yang akan mempengaruhi bahan bakar di dalam proses pembakaran di ruang bakarnya. Jadi dia akan dimurnikan dulu, baru kemudian bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ini adalah sistem injeksi bahan bakar di dalam mesin spark ignition engine. Jadi kalau dulu ini adalah seperti sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Ini adalah gambaran atau overview atau skematik umum dari sistem mesin yang menggunakan busi atau menggunakan sistem spark ignition engine. Oke, ini ada injektornya. Jadi injektor ini sebenarnya sudah merupakan penyempurnaannya atau pembaruan dari sistem yang sudah jadul, yaitu adalah karburator ya. Makanya beberapa buku masih ada membahas karburator, namun di materi saya udah nggak ada karena saya udah mereview dan sudah melihat ya bahwa karburator sudah obsolete atau sudah tidak digunakan secara masif lagi pada kendaraan-kendaraan yang ada saat ini. Makanya saya nggak ajarin lagi. Kemudian, injeksi bahan bakar ini akan meningkatkan efisiensi bahan bakar pastinya, performa dan juga kontrol emisi. Karena dia bisa mengatur berapa banyak bahan bakar yang harus dibakar, sehingga menghindari adanya yang di bab stage pembakaran kemarin, adanya bahan bakar yang tidak terbakar. Semakin sedikit bahan bakar yang nggak terbakar, sehingga kita bisa mengurangi emisi tanda kutip ya, yang nggak berguna dari si pembakaran tersebut, sehingga kita bisa mengontrol emisinya. Itu sih kelebihan atau keuntungan dari si bahan bakar injeksi ini. Ini biasa letak di sini, namun beberapa mesin bisa beda-beda ya. Ini secara umum aja. Ini intake ya, ada udara bahan bakar masuk di sini, exhaustnya atau gas buangnya dikeluar dari sini. Tipe dari injeksi bahan bakar untuk mesin spark ignition engine itu ada 2 secara umum ya. Namun di sini saya ada 3 karena ternyata ada lagi yang khusus gasoline. Kalau 2 yang umum itu adalah pertama port atau old fuel injection. Jadi dia menggunakan tipe lama. Jadi ada port khusus di sini untuk menginjeksi bahan bakar ke dalam mesin pembakaran. Ini sistem pembakarannya, tapi bukan di ruang bakarnya dia. Dia masih di dalam bagian intake valve di sini. Intake valve baru nanti ruang bakarnya kan ruang bakar di sini nih. Ya kan dia baru masuk ke sini. Nah, ada lagi sistem yang direct. Jadi dia langsung ke ruang bakarnya. Dia langsung masuk ke ruang bakar. Kalau tadi kan dia lewat sini dulu, lihat intake valve dulu ya, seret baru masuk ke ruang bakar. Tapi ini jenis lama ya. Rata-rata sekarang sudah pakai langsung. Jadi dia di bypass langsung ke ruang bakarnya. Nah, ini tipe lama, port fuel injection PFI. Ini yang tipe yang sekarang ya, DFI atau direct fuel injection. Cuma DFI ini umum ya, dia bisa mesinnya bisa mesin diesel, bisa mesin yang gasoline ya, dia umum. Nah, tapi kalau untuk yang gasoline biasanya ada lagi jenisnya adalah gasoline direct injection. Nah, biasanya dia lebih memasukkan atau menginjeksi mesin ke dalam pembakaran yang lebih tinggi tekanannya, high pressure, dibandingnya yang DFI. Tuh, walaupun tergantung mesin nantinya ya. Karena kalau mesin kompresi kan tekanannya pasti lebih tinggi, karena kan dipakai kompresi sistemnya ya. Oke.
Beberapa literatur menyatakan bahwa JDI ini membuat adanya performa lebih baik dari segi efisiensi bahan bakarnya dan juga performanya dibandingkan dengan PFI dan juga DFI. Atau PFI ini tadi apa? Port Fuel Injection, dan DFI adalah Direct Fuel Injection. Tuh, tapi namun memang ini butuh riset lebih jauh sih ya, karena memang ini kan baru secara literatur saja. Namun memang beberapa literatur yang saya baca itu memang masih mengklasifikasikan baru dua sih, baru port fuel injection sama direct fuel injection. Yang GDI atau gas cylinder injection masih jarang. Nanti kita perlu akan meneliti lebih jauh lagi terkait dengan gas cylinder direct injection ini. Setelah tadi kita di mesin spark ignition engine, sekarang kita masuk ke jenis mesin yang kedua, itu adalah CI engine atau compression ignition engine. Yang salah satu contohnya ada mesin diesel ya. Nah, jadi ada beberapa metode dalam injeksi bahan bakar pada mesin compression ignition engines. Yang pertama adalah air injection. Jadi injeksinya menggunakan udara. Jadi injeksi pada sistem pertama ini dia menggunakan udara. Jadi kalau Anda lihat di sini dia ada yang namanya multi stage air compressor, di mana kompresor udara ya. Kemudian di sini ada bahan bakar, di sini fuel line ya. Kemudian di sini ada fuel pumps di sini untuk memompa bahan bakarnya. Oke. Jadi caranya si air injection ini dia menggunakan udara untuk yang bersamaan dengan diinjeksikan bahan bakarnya. Jadi namanya air injection. Jadi dia bahan bakar dan udara dicampur injeksinya bersamaan ke dalam ruang bakar. Nah, sehingga diklaim ya untuk ini, tapi model lama ya, diklaim bahwa dia akan menghasilkan efisiensi bahan bakar lebih bagus. Katanya gitu ya. Namun memang ini sudah obsolete, sudah lama sih. Nah, jadi biasanya sistem ini akan menggunakan kompresor udara yang terpisah. Ini ya, kompresor udara terpisah di sini, dia nggak dalam satuan sini. Kenapa? Karena untuk menghasilkan to generate high pressure air, untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Namun ya, biasanya sistem ini sudah digunakan pada sistem mesin compression engine yang sudah tipe lama. Dan beberapa tipe yang terbatas lah, nggak pada umumnya, karena udah nggak dipakai. Sekarang rata-rata sudah pakai airless. Kalau tadi pakai udara, air injection, ini airless, nggak pakai udara. Jadi dia memang memompa si bahan bakar berupa bahan bakar tadi ke dalam ruang bakarnya secara ini aja. Jadi dia ada fuel tank, ada filter ya, memfilter, terus ada pompa, dan ada injektornya. Jadi dia dipompa langsung bahan bakar ke dalam sini tanpa udara. Nah, namun nanti pas di ruang bakar ya ada udara, jadi dia terpisah dia. Namun dia proses ini nggak ada udara. Kalau tidak ada udara, langsung di sini dia diinjeksikan langsung bersamaan dengan bahan bakar. Kalau yang ini tanpa bahan bakar. Oke. Nah, ini biasanya dipakai pada tipe-tipe mesin sudah lebih modern. Jadi sekarang lebih terpisah dia. Udaranya tidak digabungkan langsung sama bahan bakar, tapi terpisah. Kenapa? Karena kalau misalkan digabung sama udara, dia nanti akan banyak menimbulkan tanda kutip gelembung-gelembung udara, sehingga si volume bahan bakar itu akan menyusut dia dibandingkan dengan yang nggak pakai udara. Jadi kan dipisah nih, sehingga bahan bakar sendiri, udara sendiri. Kalau ini kan nyampur dia, itu di. Sehingga kalau secara hipotesanya dalam ruang bakar itu dia akan menimbulkan banyak ruang-ruang sisa-sisa yang ruang-ruang berisi udara di dalam ruang bakarnya. Karena kan dia nyampur. Kalau di sini kan dia misah, sehingga dia akan menimbulkan volume atau flow rate dari si bahan bakarnya lebih optimal dan lebih banyak pastinya dibandingkan dengan yang pakai udara ini. Tuh. Oke, ini yang tipe dengan udara, tipe yang sudah jadul. Kalau ini yang tipe-tipe mesin yang lebih modern, untuk mesin yang menggunakan compression ignition engines. Tipe airless atau tanpa udara atau solid ya. Karena solid, kenapa dinamakan solid? Karena dia solid ini, si bahan bakar ini diinjeksikan secara langsung ke dalam sistem ruang bakarnya, maka dinamakan solid atau airless ya. Solid ini dikarenakan dia pakai bahan bakar langsung, nggak ada udaranya. Gitu ya. Nah, ada dua tipe dari tipe airless atau solid injection system ini. Pertama individual pump, yang kedua adalah unit injector system. Nah, kalau di sini dia pompa terpisah. Nah, kalau dilihat di sini pompanya di sini ya.
Ini pompa. Ini filter, kalau ini filter kan, ini filter. Kemudian ini ada pressure pump juga di sini. Oke. Di sini kalau di sini ada ruang bakarnya nih. Ini silinder. Ini silinder. Ini ruang bakar di sini. Ini ruang bakar. Ini nozzle-nya. Nozzle-nya. Oke. Nah, ini tipe yang individual pump. Jadi pompanya terpisah. Jadi dia tidak si injektor ini itu dipisah sama pompanya. Dipisah sama pompanya. Oke. Sementara kalau unit injection system, dia pompanya langsung terintegrasi sama si injektornya. Jadi injektor ini dengan high pressure pump sekaligus. Gitu. Dia bedanya di situ. Kalau ini misah, ini nyatu. Pada sistem airless atau solid injection system ini ada dua lagi. Selain tadi dua di awal, individual pump sama satu lagi kan unit injektor ya. Satu lagi, nah dua lagi adalah distributor system dan common rail system. Nah, pada distributor system di sini terdapat distributor. Jadi gini, kan ini pompa ya, pompa tekanan rendah. Nah, kemudian ini pompa lagi. Nah, nanti akan mengambil dari tangki ya, tangki ke sini ya. Lalu dibagi sama dia. Namanya distributor kan. Dibagi ke satu ke sini, satu lagi ke sini. Nah, jadi dibagi sama dia. Nah, pembagian ini namanya distributor system. Oke. Nah, kemudian pada sistem yang satu lagi, dia ada common rail system. Jadi di sini ada akumulator yang akan mengumpulkan si bahan bakar tersebut sebelum dia masukkan ke dalam injektor. Jadi dari sini nih. Ini kan dari tangki ya, tangki ke filter, terus low pressure pump, ada filter lagi, naik ke sini, high pressure pump, ya kan? Kemudian ini pengatur tekanannya. Terus ini masuk ke common rail system. Di common rail dia akan dikumpulin dulu dia akumulator ya. Kemudian distribusikan ke sistem quality load control di sini. Nah, makanya kenapa sistem ini diklaim dapat memberikan jumlah bahan bakar yang akan dibakar itu lebih presisi dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Sehingga kalau lebih presisi kan lebih efisien bahan bakarnya, nggak boros. Oke, kemudian baris itu kemudian langsung masuk ke sini, nozzle, seret, masuk sini di bahan bakar, dibakar lagi sini. Seret. Barulah kemudian pembakaran, barulah gerakannya ke camshaft drive. Ini ya, gerakan ke camshaft drive. Oke, seperti itu ya. Ini common rail system. Jadi common rail system dia mengakumulasikan dulu, ya ditahan dulu, baru kemudian didistribusikan. Susah banget ya. Jadi dia ditahan dulu, diakumulasikan, baru didistribusikan ke masing-masing injektor. Sehingga diklaim sistem ini lebih efisien bahan bakarnya. Karena ini nggak ngasal dia, di volumenya diatur dia. Ada pengaturan volume atau flow rate bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam injektor sebelum dibakar. Jadi dia ada, ibaratnya ada semacam mekanisme ya, quality load control. Jadi dia akan mengatur seberapa besar sih bahan bakar yang harus dibakar. Nah, ini di sini. Makanya kenapa diklaim ini lebih efisien bahan bakarnya dibandingkan sistem distributor, individual pump ataupun yang unit injektornya. Oke, akhirnya selesai ya video kali ini tentang sistem injeksi bahan bakar pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Ini ada beberapa literatur yang bisa Anda cari ya, atau bisa Anda baca untuk lebih memahami lagi terkait dengan sistem injeksi bahan bakar pada mesin pembakaran dalam. Oke, akhir kata dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.